Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wa khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Nirama ilahi ta'ala wa ila hamdaratina bil mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ila alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa ila ma'alifi hadzal kitab Imam Jalaluddin Sayyuti wa ila Imam Mahalli wa ila masyayikh hadzal mahad Ki Muhammad As-Siddiq wa usulihi wa furu'ihi wa azwajihi wa Mbah Ki Muhammad bin Hashim Mbahnya Zainab Siddiq wa budina la usulihi ma furu'ihi ma wa budina la fayaqwa ki Nabi Muhammad wa li salahi wa salamati hayatina fid dini wad dunya wal akhirah wa li salamatina minal waba wa minad da wa li salahi wa falahi ma'hadi Syekhati Zainab Siddiq abadan ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengaji kembali, ditakdirkan Allah bisa mengaji. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, semoga apa yang kita lakukan diterima Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima Allah Ta'ala dan menjadi sebab kita dan keluarga kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, jadi kalian saya minta sebelum ngaji baca Yasin, Waqiah Al-Mulk, Ratibul Haddad. Mungkin tadi habis maghrib mungkin sudah ngaji itu. Ya, tapi mungkin saya minta lagi, kenapa? Ya kalau ada yang merasa tadi kan sudah lagi gitu ya. Tadi kan sudah gitu ya habis maghrib. Kok lagi itu ya. Ya kalau ada yang merasa seperti itu berarti dia belum benar-benar mengerti tentang fadilahnya surat-surat Quran tersebut dan Ratibul Haddad. Ya. Andaikan mereka mengetahui seperti itu, ya kayak contohnya hadis Nabi Muhammad itu, ya. Kayak contohnya Nabi Muhammad itu, ya. Andaikan umatku tahu fadilahnya sholat subuh jamaah, ya, la tahuma sholat isya dan sholat subuh jamaah, la tahuma walau habwan, ya. La adalah mutakkidnya, sungguh atahuma umatku akan mendatangi sholat isya dan subuh jamaah walau habban, walaupun merangkak, ya. Ya, jadi banyak ya orang yang tidak lama zikirnya, ya, tidak istiqamah zikirnya karena dia tidak mengerti betul tentang fadilah zikir, ya. Jadi kalau ada yang merasa, saya kan sudah baca Yasin, sudah Ratibul Haddad, baca lagi, nah, berarti perlu didalami kembali apa fadilah Yasin, apa fadilah Ratibul Haddad, sehingga baca berapapun kali dia akan senang, ya. Bahkan diminta tidak diminta, ketika ada waktu kosong dia akan baca itu, ya. Seperti itu, ya. Apalagi kalau hidupnya mungkin ada masalah, ada kesulitan, ya, ya seharusnya sering-sering baca seperti itu. Jadi santri itu bukan hanya mengaji kitab, ya, tapi lebih dari itu, ya, santri itu harus
mempraktekkan dan membiasakan, mengistiqomahkan praktek zikir ritual spiritualnya itu dalam sehari-hari ya. Dan itu semua ada tandanya. Kalau berhasil itu semua ada tandanya gitu ya. Ya, semua itu ada tandanya. Ya tandanya kalau hidupnya mungkin merasa sulit, setelah zikir, setelah itu hidupnya tidak sulit, nah itu berarti diterima itu doanya, zikirnya. Ya. Atau hidupnya sulit, lalu dia zikir, doa, ternyata hidupnya kok masih sulit. Ya. Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Bagaimana kok bisa jadi diterima, bisa jadi tidak? Ya bisa jadi tiba-tiba dia didatangi malaikat atau apa, ditanya, mau ndak? Ternyata dia milih ndak mau. Nah, itu yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika didatangi malaikat, ya Rasul, ini gunung Uhud panjenengan kalau kerso, kalau panjenengan mau bisa jadi emas. Nabi Muhammad tidak kerso, tidak mau. Ya. Tapi biasanya orang yang seperti itu, hidupnya sulit, lalu zikir, lalu kok masih sulit, walaupun zikirnya diterima, biasanya itu tidak ngeluh. Tidak ngeluh. Karena apa? Karena dia memang memilih untuk hidup seperti itu. Kayak Nabi Muhammad itu tidak ngeluh. Ya. Tapi kalau ngeluh, ya berarti satu, zikirnya tidak diterima, dua, ya hatinya perlu diperbaiki seperti itu. Ya, jadi sebenarnya sederhana hidup agama itu ya. Semua itu ada tandanya ya. Jodoh pun seperti itu ya. Ilmu semua seperti itu. Makanya lebih baik ya, kalau ada mahfudzat kan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebagai perkataan yang maqala yang sedikit adalah tapi menunjukkan gitu. Artinya begini, lebih baik ilmu itu sedikit tapi dipraktekkan sebanyak mungkin daripada ilmu banyak tapi jarang diamalkan. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi dan seterusnya saya ulang-ulang ya. Ya zikir sebanyak-banyaknya, baca sholawat sebanyak-banyaknya seperti itu. Ya, sekarang kita dan bukan hanya zikir ya. Ini mumpung saya ingat dalam kitab Risalatul Mu'awana itu Habib Abdullah bin Al-Haddad, Risalatul Mu'awana itu dulu pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu ada seorang narapidana di Inggris membaca terjemahan Risalatul Mu'awana itu sampai selesai, apa yang terjadi? Masuk Islam. Gara-gara baca kitab Risalatul Mu'awana walaupun terjemahan. Ya. Siapa beliau? Habib Abdullah bin Al-Haddad ini semenjak usia, bukan semenjak lahir ya, tapi ketika masih kecil punya penyakit cacar, punya penyakit sehingga meripat beliau lalu akhirnya tidak bisa melihat. Jadi beliau itu tulisannya banyak. Ketika ngarang bagaimana? Ketika nulis kitab bagaimana? Ya beliau berbicara, beliau dawuh, ya. Beliau dawuh, lalu muridnya yang nulis. Ya, itu Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah. Anallah yahmina bihimayati wa yumituna bimadadihi. Ya. Yang saya minta tadi baca Ratibul Haddad itu. Ya. Akhirnya beliau ketika belajar masih muda ya kayak kalian atau lebih muda lagi, itu setelah belajar ya beliau itu waktu duha itu sholat duha di masjid-masjid sampai 100 rakaat. Ada riwayat 200 rakaat. Tentu kalau duha maksimal kan 8 rakaat ya. Berarti sholat sunnah mutlak seperti itu. Ya. Memang ya, tidak ada orang alim kecuali dia merasakan penat, susah, lelahnya, beratnya belajar.
Tidak ada orang bahagia kecuali dia pernah merasakan pahit, penat, beratnya kesusahan. Tidak ada orang sukses kecuali dia menanggung semua berat, lelah, sakit, perih. Ya, memang seperti itu. Itu sudah prinsip hidup. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau kalian terus ke santai-santai, ya naudzubillah min dzalik, ya moga-moga tidak seperti itu. Ya, kalau ada orang, ya dia hidupnya santai, ya itu nanti santai ini dalam artian tidak mau ibadah sungguh-sungguh, tidak mau belajar sungguh-sungguh, itu nanti hidupnya ya tidak sesuai harapan. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu ya. Nah, beliau Habib Abdul bin Haddad ini ya seperti itu. Ya, belajar terus ya. Bahkan selain belajar ya seperti itu ibadah terus ya. Lalu nulis banyak kitab, salah satunya kitab Risalatul Ma'awana, ada Nasha'ihud Diniyah. Kitab Nasha'ihud Diniyah ini kitab yang saya baca ketika khutbah Jumat di Masjid Mbah Siddiq. Ya, kalau kitab Risalatul Ma'awana, kitab yang saya ajarkan di Pondok Tegal Besar. Ya. Apa namanya? Ya. Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah ini beliau dawuh ya, bahasanya seseorang itu harus punya wirid dalam hidupnya. Harus punya wirid. Nah, menariknya beliau dawuh dan wirid itu bermacam-macam. Ya, wirid itu bermacam-macam. Ada sholat. Sholat itu juga termasuk wirid. Ya. Ya. Tentu ini maksudnya sholat sunnah ya. Lalu lagi ada qiraatul Quran. Ini termasuk wirid. Lalu ada lagi qiraatu ilmin, di situ ditulis ya. Belajar tentang ilmu itu juga wirid. Lalu ada lagi fikrin, mikir, ya. Mikir itu juga wirid. Lalu ada lagi zikir, nah itu wirid. Kayak Ratibul Haddad itu zikir, itu juga wirid. Lalu apa yang dimaksud wirid? Ya, ya. Dalam kitab Risalatul Ma'awana itu Habib Abdul bin Haddad menjelaskan wirid itu amaliyah yang kita lakukan setiap hari, terus menerus. Dalam kitab itu Habib Abdul bin Haddad rahimahullah menukil hadis Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mali ilallah, pekerjaan yang paling dicintai Allah, ini maksudnya sholat sunnah, ini maksudnya ibadah sunnah, ya, adwamuha yang paling lama, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Jadi santriwati pondoknya Zainab Siddiq ya harus punya wirid. Harus punya wirid. Ya. Ya, bisa macam-macam ya. Bisa sholat, bisa ngaji Quran, bisa belajar ilmu, bisa berfikir, bisa zikir, seperti itu. Di situ dijelaskan ya, Habib Abdul bin Haddad rahimahullah menukil seorang ulama, man laisa lahu wirdun fawaqirdun, gitu ya. Siapa yang tidak punya wirid dalam hidupnya, dia seperti qirdun. Tahu qirdun ya? Ya, apa qirdun? Gitu ya, seperti itu. Bahkan Syekhul Azhar yang kemarin saya terangkan kitabnya tentang Isra Mi'raj, Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah, beliau menjelaskan ya, amalan yang dilakukan setiap hari itu kalau ternyata satu hari kok tidak diamalkan karena mungkin ada kesibukan penting dari pagi sampai malam itu ya, maka diqodok besok harinya. Jadi seperti itu. Dan itu ya, zikir itu apapun itu ya, itu mempunyai taksir, mempunyai pengaruh ya, mempunyai efek kalau diistiqomahkan. Kalau apa? Diistiqomahkan. Ya. Contohnya kayak Raden Syahid atau Sunan Kalijogo rahimahullah. Ya, ketika awal-awal menuju kepada Allah Ta'ala, ketika awal-awal ingin dekat kepada Allah Ta'ala sama gurunya Syekh Makhdum Sunan Bonang rahimahullah, itu disuruh berdiam diri di samping sungai, zikirnya la haula wala quwata illa billahil azim. Terus seperti itu. La haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim.
Ya, terus seperti itu sampai ketika ada banjir di Sungai Bengawan Solo itu, airnya itu tiba-tiba ketika mau kena beliau Sunan Kalijogo belok-belok sendiri. Nah, itu tandanya berarti zikirnya sudah diterima. Sunan Kalijogo punya murid namanya Sunan Geseng. Ya, Sunan Kalijogo memerintahkan muridnya sudah zikir di hutan. Akhirnya itu Sunan Kalijogo itu berbulan-bulan, ya, di zikir seperti itu, duduk di tepi sungai. Ya. Muridnya Sunan Geseng ya sama kayak itu juga, diperintahkan Sunan Kalijogo di hutan, zikirnya sama, la haula wala quwata illa billahil azim. Entah zikir itu, entah zikir Yahya Qayyum, lupa saya. Tapi kalau Sunan Kalijogo la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, Sunan Geseng ini ketika tiba-tiba hutannya kebakaran, ya, karena beliau menuruti perintah gurunya, akhirnya apa? Apinya itu membakar dirinya tapi tidak sampai meninggal, tapi gosong. Gosongnya itu karena kena abu, tapi tidak meninggal dan tidak memberi mudarat seperti itu. Faham ya? Kenapa kok orang zaman dulu sakti-sakti, hidupnya tenang, walaupun tidak seperti sekarang yang banyak fasilitas yang memberi banyak kemudahan. Ya karena orang-orang zaman dulu itu punya wirid. Wirid itu amalan yang dikerjakan setiap hari. Dan amalan itu harus ada gurunya, harus diberi oleh gurunya, atau harus ada ijazah lah seperti itu ya. Nah, santriwati pondoknya Zainab Siddiq ya wiridnya ya surat Yasin, Waqiah Al-Mulk ya, itu sudah ada sanadnya itu ya. Lalu ya Ratibul Haddad seperti itu ya. Saya dapat Ratibul Haddad dari Gus Idris dapat dari Kiai Hamid Pasuruan seperti itu. Ya. Lalu bagi yang tidak suci ya sudah saya jelaskan dulu, bisa baca Hasbunallah ni'mal wakil 450 kali ya. Kalau itu mungkin enak, kenapa? Karena bisa kalian istiqomahkan ya. Tapi kalau Yasin Akalmu kan tidak bisa, karena mungkin tidak haidkan begitu ya. Ratibul Haddad ada qul huwallahu ahadnya juga tidak boleh baca itu. Ya. Nah, yang enak Hasbunallah ni'mal wakil 450 kali. Ya. Lalu yang baca sholawat ya. Ya. Saya dapat dari ayah saya sholawat Naria, sholawat Munjiat, ya, sholawat Fatih, sholawat Lijil Birizq, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya, sholatan tuwasi'u biha al-arzaq wa tuhasinu bilana akhlaq wa ala sallim, ya. Dan itu dibaca sebanyak-banyaknya ya. Saya dapat dari Gusmus minta ijazah yang paling baik, dawuhnya Gusmus ya baca sholawat gitu ya. Sholat apa Gus? Sholat apa Kiai? Apa saja itu. Berapa Kiai? Sebanyak-banyaknya. Saya ulangi lagi, berapa? Sebanyak-banyaknya ya. Jadi ya sebanyak-banyaknya. Dilin baca, sambil nyetir sepeda motor baca ya, sambil masak baca, sambil motong-motong baca ya. Itu yang mungkin enak kalian amalkan, karena walaupun berhalangan tetap bisa. Hasbunallahu ni'mal wakil, baca sholawat. Tidak apa-apa ya, saya ijazahkan kepada kalian. Saya dapat dari Gusmus, kalau salatnya Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu shollallahu ala Muhammad, itu baca sebanyak-banyaknya. Ya, Gusmus pernah datang ke ya seperti itu, baca sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyaknya itu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, banyak-banyaknya. Pokoknya jangan
Jangan sampai waktu kalian itu terbuang ya, percuma. Di pondok cuma tidur-tiduran, males-malesan, ngobrol, ya, bercanda, ketawa sana sini. Ya. Saya berbicara seperti ini karena saya ingin sekali masa depan kalian itu hidupnya bahagia. Punya suami yang soleh, yang baik, yang mapan, yang sayang. Punya anak-anak yang baik, kalian punya pendapatan rezeki yang baik, punya kemuliaan, kehormatan dari Allah. Saya pengen sekali seperti itu. Anak-anak saya kan masih kecil ya. Masalah Habib saja saya suruh hafalan Quran juz amma. Ya. Sudah sampai wan nazi'ati gharqa. Saya tidak tahu kalian hafal apa enggak. Padahal masih kecil. Kenapa? Apalagi kalian itu ya saya anggap sebagai anak juga. Ya, kalian ini sudah mahasiswi gitu ya. Harusnya lebih sungguh-sungguh. Ya. Saya dulu ketika di Mesir ngafalin Quran itu, ya kalau duduk ngantuk berdiri ngantuk sambil jalan, itu sambil megang Quran. Padahal ketika itu musimnya musim dingin itu ya. Moga-moga tidak ada ujub, tidak ada kabur. Saya cuma pengen memberi motivasi sama kalian. Ya. Mondar-mandir masjid itu. Kalian kan pondoknya kan luas itu. Zikir di dalam kan bisa mondar-mandir. Mulai dari pawon sampai pentas itu mondar-mandir. Jangan giliran muda santai-santai, giliran tua na'udzubillah min dzalik tidak sesuai harapan mengeluh. Tambah tidak baik itu. Jadi kalau misalkan saya belum datang, justru belum datang, saya akan baca ini begitu. Jadi dalam hidupnya dia sehari itu punya target apa yang dia harus baca itu. Kalau kalian mungkin harus rata itu dalam artian belajar ilmunya mungkin porsinya lebih banyak daripada zikirnya. Gitu ya, karena kalian sedang dalam masa talabul ilmi. Tapi nanti kalau misalkan sudah berkeluarga, sudah punya kewajiban lebih gitu ya. Anaknya misalnya berapa gitu ya. Mungkin beda lagi prioritasnya zikir untuk keluarganya supaya selamat bahagia. Pokoknya ya saya mewanti-wanti jangan pernah lepas dari wirid supaya hidupnya tidak susah seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan lagi ada perasaan, sudah baca Yasin gini-gini, suruh baca lagi. Loh, jangan begitu, seharusnya tambah senang. Ya. Baca ketika suci, saya akan baca Yasin setiap habis sholat fardu. Baca Ratibul Haddad berapa kali, itu seharusnya begitu. Ya. Jangan malah, kan hari ini sudah baca, ngapain baca lagi loh. Itu pikiran, perasaan, pemahaman yang tidak benar itu. Ya, sekarang dibuka tafsir Jalalainnya. Sampai mana? Fid dunya wal akhirah ya. Paham ya semuanya ya? Ini siapa ini? Dair ya? Dair 3, Fitri, Joti, Maisara, Ima, Dwi. Dwi ini baru. Hah? Sejak Alia. Loh, saya ini semester pira? Semester 4. Ini Arifah ya. Ya. Paham ya apa yang tadi saya sampaikan ya? Ya. Jadi jangan pernah lepas dari wirid.
supaya hidupnya bahagia. Dan kalau ada kesulitan, wirid sekuat-kuatnya. Ya. Itu tadi, hasbunal ni'mal wakil. Mungkin sebelumnya dibaca Fatihah dulu ya. Tawasul ke Nabi Muhammad, ke Kiai Hamid Pasuruan, ke ayah saya, dan kepada yang memberi ijazah kalian. Itu cukup satu Fatihah. Terus kalian sebutkan niatnya apa baca itu. Ya. Apa untuk memenuhi hajat-hajat, atau untuk menghilangkan masalah kalian, atau untuk apa, sebutkan saja. Itu cukup satu Fatihah semua. Baru setelah itu hasbunallah ni'mal wakil 450 kali. Nah, itu bisa kalian jadikan wirid karena kalian kan kadang suci, kadang berhalangan ya. Terus baca sholawat ya, seperti itu. Sudah ya, paham semua ya? Ya, sekarang belajar Tafsirul Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang khamr dan judi. Ya. Lalu ayat 219 itu surat Al-Baqarah itu terakhir Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, seperti itulah yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakumul ayat, semua ayat-ayatnya Allah itu Allah jelaskan la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir. Kan seperti itu ya. Nah, ayat yang baru fid dunya wal akhirah. Jadi tidak bisa lepas dengan ayat sebelumnya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fi amrid dunya wal akhirah, masalah dunia dan akhirat. Ya. Sebelum saya jelaskan, berarti Allah itu pengen kita mikir masalah dunia juga, dan Allah juga tentu ya hidup kita tujuannya untuk akhirat. Tapi kita harus kita diperintah Allah untuk mikir dunia. Kan ada ayat ya, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata, wabtaghi, carilah, ibtaghi, carilah fi ma ataqallah, apa yang telah Allah beri padamu, darul akhirah, dunia akhirat. Kenapa apa yang kita cari yang telah Allah berikan di hari akhirat? Loh, kan ada surga dan neraka. Ya kita cari ke surga, bagaimana caranya? Jangan sampai masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tangsa nasibaka, wala tangsa nasyayansa, lupa. Wala tangsa, jangan lupa nasibaka, nasibmu. Ya, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata, wala tangsa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Faham ya? Ada seorang sahabat ketika itu sholat di masjid. Terus sholat. Lalu Nabi Muhammad bertanya, ini siapa? Ini namanya ini ya Rasul. Ya. Nabi Muhammad melihatkan gitu ya. Terus Nabi Muhammad bertanya, karena orang ini kok di masjid terus. Terus orang ini kebutuhan sehari-harinya bagaimana? Oh, orang ini kebutuhan sehari-harinya ditanggung sama si A ya Rasul. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Ketahuilah si A lebih baik daripada orang ini. Menjadi tanggungan orang, menjadi beban orang, itu tidak baik dalam agama. Yang baik itu, ya tadi itu Nabi Muhammad tahu si A itu lebih baik daripada orang ini yang ibadah terus di masjid, tapi dia untuk makan dan lain-lain masih bergantung sama si A. Faham ya? Seperti itu. Fatakhuduna, kalian ambil bil aslahi, mana yang paling baik. Lakum fihima, bagi kalian fihima, di keduanya. Akhirat kalian ambil yang paling baik. Apa yang paling baik? Ya surga. Dunia kalian ambil yang paling baik. Apa yang paling baik? Ya punya keluarga yang baik, ya, punya kendaraan yang baik, punya rumah yang baik, dan punya semuanya yang baik. Ya. Nah ini pasal baru. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Kalau ayat sebelumnya umatnya Rasulullah SAW bertanya tentang khamar dan judi. Ya, ayat ini wa yas'alunaka
mereka umat engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaika ya Rasul, mereka bertanya kepada engkau anil yatama, tentang anak-anak yatim. Wa ma yalqaunahu, dan apa yang mereka dapatkan, temui, apa yang mereka temui, laqiya yalqa kan bertemu ya. Wa ma yalqaunahu, dan apa yang mereka temui minal haraj, dari kesulitan fi sya'nihim, di keadaan mereka. Orang yatim itu kan kasihan sekali ya. Saya saja, ini ada yang ayahnya sudah meninggal. Hah? Ada yang dair ya. Ini dair kok kaget. Tutupan apa silau mbek Yatim itu yang ditinggal ayahnya ketika dia masih kecil. Masih kecil atau belum balik, itu definisi agamanya. Walaupun begitu ya, walaupun sudah balik ya, terus ditinggal ayah, itu sedih sekali ya. Jangankan kayak dair yang belum berkeluarga, saya saja ketika ayah saya meninggal itu, saya sudah punya anak 2 ya, itu ayah saya meninggal itu sampai sekarang pun masih merasakan kehilangan ya. Apalagi saya ketika ayah saya itu gerah, lalu ada perawat, tiba-tiba ayah saya dawuh, ini nanti yang ngurus semua. Jadi seakan-akan ayah saya minta saya ngurus semua. Ngurus semua itu dalam artian yang tanggung jawab, pikiran nih gitu ya. Jadi saya sampai sekarang pun kadang masih merasa kehilangan gitu ya. Tentang kayak pondok Mbak Zainab, pondok Tegal Besar, ada masalah-masalah genting, biasanya saya musyawarah seperti itu, matur. Sekarang sudah tidak ada. Harus kadang ya alhamdulillah masih ada ibu, tapi tentu beda. Itu saya sudah berkeluarga, apalagi kayak dair yang belum berkeluarga, itu pasti ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang dalam hidupnya ya, dan tidak bisa diganti dengan orang lain. Berarti sudah ada yang hilang dalam hidupnya, seperti itu. Jadi kasihan anak yatim ya. Fa in wakaluhum ya'thamu, fa in wakaluhum, kalau orang dewasa itu tidak mengurus anak yatim, ya'thamu, dosa. Saya tanya, misalkan ya, siapa enggak ada contohnya ya? Segini aja sudah, contohnya ada. Ya Mbah Zainab itu ya. Ayah saya yatim umur 3 tahun, paman saya Gus Yus yatim umur 3 bulan. Ya. Mbah Zainab punya adik namanya Mbah Abdullah, rumahnya yang di samping ini ya. Mbak Zainab juga punya adik namanya Mbah Ahmad. Kalau Mbah Abdullah sama Mbah Ahmad ini terlalu tidak mengurus anak-anaknya Mbah Zainab, dosa. Paham ya? Siapa yang wajib mengurus anak yatim? Keluarga. Ya, jadi kalau ya itu tadi, kalau Mbah Zainab menjadi ibu tunggal, maka yang wajib mengurus saudara laki-lakinya Mbah Zainab. Paham ya? Entah itu adiknya atau kakaknya. Ya. Nah, lalu dikiaskan sendiri, paham ya? Jadi kalau misalkan ada orang lain yatim, ya Pak Liknya atau Pak D-nya itu menurut agama wajib mengurus. Fa in wakaluhum, kalau tidak mau ngurus, ya famu, dosa. Dan alhamdulillah Mbak Abdullah, Mbak Ahmad itu mengurus ayah saya, mengurus paman saya seperti itu. Wa in azalu,
ma lahum min amwalihim wa in azalu, kalau mereka menghindar, ma lahum min amwalihim, dari harta-harta anak yatim. Ada seorang ayah ketika meninggal hartanya banyak ya kan? Nah itu kalau meninggal maka paman atau Pak D-nya itu ketika ngurus anak yatim itu tidak mau ngurus hartanya anak yatim, wa sana'u lahum tu'aman, dan mereka membuat lahum tu'aman kepada anak yatim makanan. Sana'a yasna'u, azala ya'zilu. Wahdahum, sendirian, faharajun, itu memberatkan. Coba perhatikan sini. Ini harus pelan-pelan. Ya. Ada anak yatim, maka yang wajib mengurus siapa? Pak D atau Pak L-nya. Paham ya? Anak yatim itu ada yang miskin, ada yang kaya. Ya. Walaupun miskin, walaupun kaya, biasanya kan ada warisan ya. Ya. Kalau Pak D, Pak L-nya ini mengurus anak yatim itu menggunakan uang sendiri, Pak D, Pak L-nya menggunakan uang sendiri, ya. Sekolah menyekolahkan ponakannya pakai uang sendiri, biayai uang makan per bulan pakai sendiri. Faharajun, itu sulit enggak? Berat enggak? Berat buat Pak D, Pak L-nya ya. Loh, kan harus ikhlas, enggak bisa begitu. Ya, agama itu ya objektif. Pak D, Pak L-nya mungkin punya anak juga kan begitu ya. Seperti itu. Qul, katakanlah, islahul lahum, islah memperbaiki lahum bagi mereka, fi amwalihim dalam harta-harta mereka, bitan miyatiha anma yunmi, nama yanmi, tanmiyah itu nama yanmi, tanmiyah. Kalau anma yunmi inma'ah, nama yanmi itu ya, memperbaiki pada mereka dalam masalah harta mereka, bitan miatia, dengan mengembangkan ya, harta mereka, wa mudakhalatikum, dan kalian ikut serta mengurus mereka, bagaimana supaya hartanya itu berkembang, khairun, itu lebih baik, mintar kidzalika, daripada meninggalkan. Jadi qul islahul lahum khair. Ayat ini menjelaskan Pak D, Pak L, ya, perhatikan, seorang Pak D, seorang Pak L itu kalau bisa harta anak yatimnya itu jangan hanya dipakai untuk konsumtif. Tahu konsumtif? Hartanya warisan ya, misalkan ada anak yatim 3, ternyata warisannya masing-masing 30 juta, 30 juta, 30 juta, berarti semuanya 90 juta. Ya, masing-masing dapat 30 juta, laki-laki semua dibagi rata misalnya. Nah, Pak D, Pak L itu jangan hanya makan bulan ini diambil, makan SPP diambil dari uang 90 juta itu gitu ya. Jangan hanya begitu. Ayat ini menjelaskan bitan miyatiha islahul lahum, islah memperbaiki, artinya harta yang sudah ada itu bagaimana dikembangkan menjadi tambah banyak. Paham ya? Seperti itu. Jangan hanya ya bukan jangan hanya ngurus saja itu sudah baik gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya selain konsumtif, bagaimana warisan itu juga produktif. Ya, dikembangkan, diinvestasikan, macam-macam gitu ya. Caranya macam-macam. Wa in tukhalifuhum,
Dan jika kalian tukhalitu hum khalata yukhalitu ay takhlitu khalata yakhlitu mencampur nafaqatakum nafkah kalian binafaqatihim dengan nafkah mereka, fa ikhwanukum ay fahum ikhwanukum fiddin, mereka itu adalah saudara kalian fiddin dalam agama. Wa min sya'nil akhi, dan termasuk min sya'nil akhi, termasuk keadaan yang umum seorang saudara itu ayu khalita akhahu, untuk memang bercampur dengan saudaranya. Ay falakum dzalika, kalian boleh melakukan itu. Maksudnya begini, coba perhatikan ya. Ada anak yatim, maka pakde pakliknya harus ngurus. Ada uang warisan, pakde pakliknya kalau bisa mengembangkan. Selain mengembangkan juga bagaimana harta warisannya itu juga untuk membiayai kebutuhan per bulan. Paham ya? Seperti itu. Ngurus anak orang itu butuh waktu apa enggak? Ngurus anak orang itu butuh tenaga apa enggak? Ngurus anak orang itu butuh pikiran apa enggak? Padahal di saat yang sama Pak Ade Pak Leknya itu juga punya anak, gitu ya. Paham? Ya. Kalau Pak Ade Pak Leknya itu orang kaya, enggak masalah. Tapi kalau Pak Ade Pak Leknya enggak orang kaya, bagaimana? Nah, agama memberi solusi. Boleh. Ya, boleh seorang Pak D Pak L itu ya untuk mengambil harta anak yatim, dalam tanda kutip mengambil itu dalam tanda kutip sebagai balasan upah dari mereka mengurus anak yatim. Faham? Tapi dalam kadar sebutuhnya, bukan dalam kadar berlebih-lebihan. Faham? Loh iya, agama itu realistis. Sayyidina Abu Bakar ketika diminta jadi khalifah, besok harinya pagi-pagi ke pasar. Ditanya sama Sayyidina Umar, loh sahabat Abu Bakar kok ke pasar? Iya, saya mau nyari uang, gampangannya gitu ya, mau dagang nyari uang untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Lalu Sayyidina Umar jawab, loh kalau panjenengan setiap hari berdagang, terus yang ngurus umat ini siapa? Ya, umat ini banyak urusan ini. Terus lalu bagaimana? Sayyidina Abu Bakar jawab, loh kalau memang saya gara-gara jadi khalifah tidak boleh untuk kerja untuk ngasih nafkah anak saya lebih baik tidak jadi khalifah. Daripada anak-anak saya terlantar. Akhirnya Sayyidina Umar mengusulkan, sudah ambil uang dari Baitul Mal. Baitul Mal itu uang negara dari macam-macam. Dari sedekah, dari zakat, dari infak, dari ghanimah, seperti itu. Faham ya? Tapi berapa yang boleh diambil? Secukupnya. Faham ya? Seperti itu. Terus disuruh ikhlas-ikhlasan gitu. Loh, Sayyidina Abu Bakar ikhlas, bukan disuruh ikhlas-ikhlasan ya. Terus disuruh mikir orang lain lalu ndak sampai anak turunnya ndak kepikiran. Loh, ndak begitu agama. Kasihan anak turunnya. Faham ya? Disuruh mikir anak orang lain, disuruh mikir umatnya, disuruh mikir orang banyak, tapi ndak boleh mikir anak turunnya. Oh, ngapain mikir anak orang lain, ngapain mikir umat lain, lebih baik mikir anak sendiri. Tapi agama tidak seperti itu. Agama memberi solusi yang terbaik. Ya. Kewajiban tetap nomor satu mikir anak turunnya sendiri. Lalu kalau ternyata Allah memberi takdir, dia menjadi pemimpin bukan karena pengen sendiri, Allah mentakdirkan, diminta orang atau apalah. Ya, maka agama mengatur boleh. Kan ya kayak Sayyidina Abu Bakar itu biasanya dagang moro-moro ngurus umat.
Kan otomatis dagangannya kan ditinggal ya. Terus bagaimana untuk anak turunnya? Nah, ternyata Sayyidina Abu Bakar diperbolehkan untuk mendapat dari Baitul Mal. Dan itu yang dilakukan Sayyidina Umar dan seterusnya. Faham ya? Sama seperti anak yatim. Saya pernah baca kalau tidak salah, insya Allah Sayyidina Umar mengusulkan itu, ya mengkiaskan dengan anak yatim. Seorang Pak D atau Pak Li yang ngurus anak yatim, anaknya orang lain, ya, sehingga Pak D Pak Li-nya itu kehilangan waktu untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang untuk anak turunnya, ya, atau Pak D Pak Li-nya itu dalam keadaan miskin, maka boleh takhlitu nafaqatum bi nafaqatihim fa ikhwanukum, karena kan sama-sama saudara. Sampai sini bisa difahami, ya. Wala ta'kulu amwalal yatama, tapi tidak boleh makan anak yatim. Beda ya antara makan anak yatim dengan kalau Pak D Pak Li-nya itu miskin, tapi dia dalam posisi harus ngurus anak saudaranya. Paham ya? Sampai sini paham? Bisa difahami? Gitu ya. Allahu ya'lamul mufsida. Apalagi bukan ngurus, kan tadi saya sampaikan ya. Mengembangkan. Itu kan butuh pemikiran, butuh tenaga, butuh waktu lebih banyak daripada hanya sekedar oh ya ini. Lama-lama habis itu uang. Tapi kalau harus dikembangkan itu kan butuh waktu, butuh mikir kan ya. Wallahu ya'lamul mufsida, Allah mengetahui siapa yang merusak li amwalihim bi makhalatihi, terhadap harta anak yatim itu dengan mencampurnya itu dirusak. Maksudnya dirusak itu bagaimana? Ya tidak jujur dalam mengembangkan harta anak yatim itu tidak jujur. Ya. Minal muslih, daripada orang yang muslih, mengadakan islah biha dengan hartanya anak yatim. Muslih ini kembali ke islah yang atas itu. Islah yang atas itu apa? Bitan miyatiha, mengembangkan. Seakan-akan ayat ini mengajarkan kepada kita, orang yang ngurus anak yatim itu kalau bisa dia mikir bagaimana cara mengembangkan uang. Loh, kalau cuma 30 juta terus tanpa dikembangkan langsung dipakai habis. Belum keluarga jangan-jangan sudah habis. Padahal untuk berkeluarga perlu ini. Orang kalau sudah berkeluarga kadang itu tidak bisa langsung mapan ya. Perlu ini. Itu kan butuh figur ayah. Jadi figur ayah itu ya selain untuk masalah psikologi, masalah batin, juga masalah fisik, masalah materi. Gitu ya. Fayujazi, tapi Allah memberi balasan kullan minhuma, semuanya. Mau yang asal langsung pakai konsumtif atau yang lebih baik yaitu dengan mengembangkan, Allah tetap memberi pahala. Loh, karena walaupun tidak dikembangkan, pokoknya diberikan terus gitu ya, sesuai karena masih kecil kan, kecuali kalau sudah balik. Anastum rusydan, wahai para wakil anak yatim, anastum rusydan, kalau kalian sudah merasa anak-anak yatim ini rusydan, punya kebijaksanaan, sudah bisa mikir, oh ini yang baik, ini tidak baik, ini mubadzir, ini tidak mubadzir, bisa membedakan mana kebutuhan, mana nafsu keinginan, sudah bijaksana, sudah dewasa, fa'in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim, beri harta mereka yang kalian simpan sementara. Faham? Jadi kalau misalnya seorang ayah meninggal punya harta 90 juta, kalau ternyata anak yatim itu make, kira-kira amburadul apa enggak? Amburadul, karena masih kecil, belum dewasa.
Tapi kalau Pak adik Pak Liknya yang sudah merasakan bagaimana ngurus anak, bagaimana menjalani kehidupan ini, beliau akan, Pak adik Pak Liknya itu akan mikir, oh ini ponakanku, ini memang perlu kasih, ini memang perlu kasih. Walaupun tanpa mengembangkan itu dapat paham. Tapi kalau mau mengembangkan 90 juta, coba yang 30 juta saya belikan tanah di sini. Ya, moga-moga nanti 10 tahun lagi naik berlipat-lipat kembali ke mereka. Itu lebih baik. Itu yang terjadi pada cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa, Nabi Khidir masuk ke kampung, Nabi Khidir bertamu, izin bertamu. Zaman dulu itu orang kalau izin bertamu itu maka sahibul bait, tuan rumah itu menyediakan makanan, nasi gitu ya. Nah, ketika Nabi Khidir itu minta izin bertamu, tidak diperbolehkan sama tuan rumahnya. Artinya ditolak, mendapat perlakuan yang tidak baik. Apa yang terjadi? Tapi Nabi Khidir melihat rumah orang itu sudah mau roboh. Ya, akhirnya Nabi Khidir itu membangun rumah itu tanpa minta upah. Tanpa minta upah. Lalu Nabi Musa matur, wahai Nabi Khidir, panjenengan ini punya hak untuk minta upah mengerjakan. Lalu Nabi Khidir, sudah ini perpisahan kita, karena sudah 3 kali bertanya ya. Lalu jawabannya Nabi Khidir, di bawah ini ya, kanzun, ada harta karun. Yang punya harta karun ini miliknya anak yatim masih kecil. Allah pengen Nabi Khidir itu membangun rumah itu supaya tidak roboh. Kalau roboh hartanya itu ikut terkubur. Ya. Apa namanya? Nabi Khidir membangun rumah itu supaya tidak roboh, supaya harta karun yang dibawa itu tetap terjaga. Wa kana abuhuma sholihah. Jadi anak yatimnya 2. Wa kana abuhuma, dan ayahnya yang sudah meninggal sholihah, itu orang sholeh. Bayangkan. Kalau seorang ayahnya sholeh, walaupun sudah tidak ada, Allah yang menjaga anak turunnya. Ya. Saya ulangi lagi. Wa kana abuhuma sholihah. Walaupun ayahnya sudah meninggal, tapi ayahnya ini orang soleh, Allah akan menjaga anak turunnya. Bahkan sampai Allah mengutus orang nabi untuk bagaimana caranya supaya anak yatim ini ketika besar hartanya, karunnya tetap terjaga. Ini hanya contoh saja masalah harta karun, bisa jadi hal yang lain. Ya. Sebuah kecelakaan besar kalau sampai dapat suami yang tidak soleh. Ya. Perempuannya susah, pasti susah. Anak-anaknya pasti susah. Karena dosanya muter. Ya. Suaminya melakukan dosa, istrinya kena azabnya, anak-anaknya kena azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau suaminya soleh, istrinya dapat pahala, istrinya dapat enak. Anak-anaknya walaupun ayahnya itu sudah meninggal, itu anak-anaknya itu dijaga. Ya. Kayak Mbak Zainab. Mbak Zainab itu minta dicarikan istri. Bukan. Mbak Muhammad itu temannya Mbak Mahfud Siddiq. Mbak Mahfud ini ketua NU waktu masih muda, umur 30-an sudah jadi ketua PBNU. Tapi diminta ya, kalau zaman sekarang kan rebutan, tidak karuan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Waktu itu Mbah Mahfud diminta jadi ketua PBNU. Lalu dalam acara ketemu sama Mbah Muhammad ya. Nah, Mbah Muhammad ini kan lucu, memang beliau humoris gitu ya. Kang, tolong saya ini dicarikan jodoh. Apa enggak, kasihan sama saya enggak punya jodoh. Jadi Mbak Muhammad ini pengen dicarikan
Katanya Mbak Mahfud, oh ya sudah sama adik saya saja. Jadi barokahnya NU. Nah, ketika sudah menikah, ternyata Mbak Zainab tahu kalau Mbak Muhammad ini dulu pernah menikah. Jadi Mbak Muhammad itu dapat duda. Dapat apa? Duda. Mbak Muhammad ini ketika menikah dengan Mbak Zainab, itu sudah pernah menikah dan sudah meninggal istri beliau. Faham ya? Itu. Lalu Mbak Zainab matur ke Mbak Mahfud, Kang, Mas, saya kok didapatkan duda gitu ya. Katanya Mbak Mahfud itu, ya, Dek, wong lanang itu duda ndak ono bedae. Ya. Kenapa Mbak Mahfud seperti itu? Ya karena Mbak Mahfud melihat Mbak Muhammad ini orang soleh. Ya. Walaupun Mbak Muhammad sudah wafat, masih usia muda 52 tahun. Sama seperti paman saya Gus Yus juga wafat 52 tahun. Pak D saya Gus Faruk Muhammad Patimura Riyadhus Shalihin itu juga umur 50 tahun. Mbak Muhammad ini wafat umur 52 tahun, masih muda. Meninggalkan anak-anaknya masih kecil. Tapi karena Mbak Muhammad ini ya insya Allah orang soleh gitu ya, Allah yang menjaga anak-anaknya. Ya, kecelakaan besar, sungguh musibah yang sangat besar kalau seorang perempuan dapat laki-laki yang tidak soleh. Ya. Walau sya Allah, andaikan Allah mau, la'anatakum, la bayaku mempersempit, la bayaku alaikum, Allah akan mempersempit kalian. Ini andaikan Allah mau lah ya, berarti tidak terjadi. Walau sya Allah, andaikan Allah mau, la'natakum la bayaku alaikum, Allah akan mempersempit kalian bitahrimil mukhalafah, dengan mengharamkan mukhalafah. Mukhalafah ini mencampur nafkah pribadi dengan nafkah anak yatim. Maksudnya itu kalau anak yatimnya mau makan, terus tiba-tiba Pak D Pak Linya ikut makan nasi yang bareng, ikut sama-sama makan nasi, itu boleh. Walaupun nasi itu dari hartanya anak yatim. Itu maksud saya, paham ya? Tuh. Ayo anak yatim, misalnya 3, ini uang belanja sebulan, ya. Terus dibelikan untuk makan nasi terus wakilnya itu ikut makan juga, ya itu boleh. Fa ikhwanukum fiddin, mereka saudara kalian dalam agama, dan saudara itu ya memang kumpul, memang apa namanya? Ya jadi satulah seperti itu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun ghalibun, maha menang, ala amri, atas urusannya, maha kuasa, maha menang, hakimun, maha bijaksana, fi sun'ahi, dalam perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa kok saya sampai mengatakan orang itu kalau bejat yang sengsara anak istrinya? Itu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Satu contoh, man fatahu sholatul asri, siapa yang tidak sholat asar, ka'annama wataru ahlahu, seperti menghancurkan istrinya, wa malahu, hartanya, wa waladahu, dan anak-anaknya. Itu hadis itu. Itu hanya salah satu contoh kalau meninggalkan sholat asar. Saya sampai detik ini yakin kalau orang itu ada masalah pasti ada sebabnya, ya, pasti. Hanya saja kadang ketahuan, kadang tidak ketahuan, atau kadang kita tahu atau tidak kita tahu. Orang ini kok sulit sekali ya nyari uang,
muter-muter tidak dapat uang. Mungkin dulu bapaknya pernah begini, mungkin ibunya dulu pernah begini. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini kok anaknya begini ya? Itu pasti ada sebabnya itu. Hanya saja ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah bisa tahu, oh ini begini ini. Oh ini ibu ini senang menghambat anak orang lain untuk sukses. Ya, ternyata anaknya ibu-ibu ini akhirnya tidak ada yang sukses. Ya, begitu. Wa man jaa bisayyati faljazaa ila mithlaha. Al-Qur'an. Siapa yang berbuat satu kejahatan, faljazaa, dia tidak akan dibalas oleh Allah illa mithlaha, kecuali yang sama. Ya. Jadi itu namanya seperti itu. Kenapa saya cerita Mbak Zainab sama menikah sama Mbak Muhammad? Ya, kalian tidak usah gaya-gaya. Saya pengen yang yang Joko itu apa? Yang tidak duda. Oh itu harga mati bagi saya. Ditakdirkan Allah seperti ini baru tahu rasa nanti. Yang penting soleh. Mau duda, mau Joko, mau jadi istri satu, istri kedua, yang penting soleh. Ya. Ya. Jangan sampai menyesalnya di kemudian hari. Loh, Mbak Zainab itu dipoligami. Ya. Jadi Mbak Muhammad berpoligami beberapa tahun, Mbak Zainab tidak tahu. Gitu. Apa yang terjadi? Mbak Zainab itu ketika Mbak Muhammad sedo, ngurus anak-anaknya dari istri Mbak Muhammad yang lain, diurus. Kalian kalau tahu Tegal Besar itu ada rumah di samping pondok itu keturunan dari istri Mbak Muhammad yang lain. Jadi rukun. Ya. Itu Mbak Zainab itu. Perempuan yang menjaga dirinya dari laki-laki. Ketika sama Mbak Siddiq itu ceritanya bapak itu pojokan pasar enggak tahu. Pojokan pasar enggak tahu itu sebuah kiasan, enggak seneng main. Karena perempuan diem di rumah. Itu dapat duda dan dipoligami. Tapi apa? Yang penting soleh, baik semua keturunannya. Daripada Joko istri pertama tapi anaknya hancur lebur tidak karuan. Ya. Seperti itu. Karena kenapa saya kok keras sekali seperti ini? Iya. Karena saya pengen hidup kalian masa depannya baik. Bahagia. Dan itu harus ada ilmunya. Ya. Harus ada ilmunya. Lebih baik tegas di awal, tapi bahagia kemudian. Seperti itu. Ya, semoga kita semua diberi Allah
keluarga yang baik, zahir batin dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wala tankihu, jangan kalian menikahi, tatazawaju, menikahi, ayyuhal muslimun, wahai laki-laki muslim, al musyrikati, perempuan musyrik, ay al kafirati, atau perempuan kafir, hatta yu'mina, sampai mereka beriman kepada Allah. Kenapa kok ada kalimat hatta, sampai, bukan ila? Jangan kalian menikahi perempuan musyrik kecuali yang beriman. Kenapa kok hatta, sampai? Ini seakan-akan Allah memberi izin bagi kita. Ingat loh ya, perempuan musyrik itu beda dengan perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Yahudi, Nasrani. Ya, nanti ada ayat di sini. Laki-laki muslim menikahi perempuan Yahudi, menikahi perempuan Nasrani boleh dalam agama Islam. Yang tidak boleh itu menikahi perempuan musyrik. Musyrik itu apa? Penyembah berhala, penyembah patung. Ya, ada agama yang menyembah patung enggak? Hah? Seperti apa? Kan ada kan nyembah patung ya, nyembah patung, nyembah bintang, nyembah matahari, itu musyrik. Paham ya? Kalau Hindu itu nyembah apa? Hah? Nah, Hindu itu musyrik, Buddha itu musyrik, Konghucu itu musyrik. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani ditanya, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Allah. Gitu ya. Tapi orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa, tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Nabi Isa sampai dikejar-kejar, sampai dibunuh gitu ya. Walaupun yang dibunuh ternyata pengikutnya Nabi Isa yang khianat. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa pun begitu. Nasrani pun begitu. Mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka menyebutnya Allah kan gitu ya. Sama, maksudnya itu Allah. Tapi mereka tidak percaya sama Nabi Muhammad. Tuhan mereka Allah. Hanya masalah nabinya saja. Tapi kalau selain itu, musyrik itu sudah. Ya. Ada dewa matahari, dewa angin, macam-macam kan ada ya. Itu musyrik. Ini masalah akidah harus jelas. Ya. Tidak apa-apa mendekati perempuan Hindu, mendekati perempuan Buddha, tidak apa-apa. Tapi jangan dinikahi sampai mereka beriman. Jadi seakan-akan tidak apa, seakan-akan berdakwah dengan cara pernikahan. Wala amatun, budak perempuan mukminatun yang beriman, khairun, lebih baik min musyrikatin, daripada perempuan musyrik. Hurratun, merdeka. Budak beriman perempuan lebih baik daripada orang merdeka tapi musyrik. Li'anna, karena sababa nuzuliha, sebab turunnya itu ayat ini, al-aibu, aib, ya, masyarakat Mekah ketika itu memandang aib alaman tazawwaja amatan, bagi yang menikahi budak perempuan. Zaman dulu ada perempuan merdeka, ada perempuan budak, ada laki-laki merdeka, ada laki-laki. Nah, zaman dulu itu ada anggapan kalau menikahi budak perempuan itu aib. Ya, watar li'anna sababa nuzuliha al-aibu alaman tazawwaja amatan wa targhibuhu, dan ketika itu daripada menikahi budak perempuan lebih baik watarghibu, mereka mereka menganjurkan, lebih baik mendahulukan, memprioritaskan fi nikahi, menikahi hurratin, perempuan merdeka, musyrikatin, walaupun musyrik. Nah, sebab turun ayat ini karena pada saat jahiliyah seperti itu ada yang mengatakan dan menjadi tradisi menikahi perempuan budak muslimah itu aib gitu ya, dan lebih baik menikahi perempuan musyrik. Akhirnya turun ayat ini bahwasanya lebih baik menikahi budak perempuan beriman daripada perempuan musyrik.
Walau a'jabatkum, walaupun mereka membuatmu takjub. Jangan menikahi perempuan musyrik walaupun mereka membuatmu takjub. Dijamaliha dengan kecantikannya, wa maliha dengan hartanya. Wa hadza makhsusun, tapi ayat ini makhsus, ditaksis, ada penghususan bi ghairil kitabiyat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Bukan termasuk kitabiyat, perempuan-perempuan ahlul kitab. Dalilnya apa? Bi ayatin, dengan dalil ayat. Ini ayat Al-Qur'an, wal muhsanatu, perempuan yang menjaga dirinya tidak berzina, minal ladzina utul kitaba, dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, itu boleh dinikahi. Ini dalilnya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba, perempuan yang menjaga dirinya dari perbuatan zina, Yahudi Nasrani, itu boleh dinikahi. Syaratnya apa tadi? Tidak pernah muhsanat. Ya. Wala tunkihu, dan jangan kalian menikahkan, tuzawiju al-musyrikina, laki-laki musyrik, ay al-kufara, laki-laki kafir, al-mu'minat, dengan perempuan beriman. Wahai ayah-ayah, seorang ayah, jangan kalian nikahkan anak kalian perempuan yang mukminah itu dengan laki-laki musyrik, hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman kepada Allah, masuk Islam. Wala abdun, wala, sungguh, adalah mutakid, sungguh abdun, budak mukminun, budak laki-laki beriman, khairun, itu lebih baik min musyrikin, daripada laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki musyrik itu a'jabakum, membuat kalian takjub, wahai para laki-laki, wahai para ayah, karena kan ayah yang menikahkan ya. Takjub dengan apa? Limalihi, karena mungkin hartanya banyak, wajamalihi, atau mungkin karena ketampanannya. Ulaika, mereka, ay ahlu syirki, orang-orang yang musyrik itu, yad'auna, mereka mengajak ilanar, kepada neraka, bidu'aihim, dengan ajakan mereka, ilal amali, kepada aktivitas-aktivitas al-mujibi, yang mewajibkan atau yang menuju laha, kepada neraka. Fala taliqu, dan tidak pantas munakahatihim, untuk menikahkan mereka, yaitu perempuan mukminah dengan laki-laki musyrik. Allahu yad'u, dan Allah mengajak, ala lisani rusulihi, dengan lisan para rasulnya, ilal jannah, kepada surga, wal maghfirati, dan ampunan Allah. Tapi kalau laki-laki perempuan musyrik, mereka mengajak kepada neraka. Ai al-amalal mujibi lahuma, atau ya, kalau laki-laki perempuan beriman itu mengajak kepada surga dan ampunan Allah. Ai, atau al-amalal mujibi, aktivitas-aktivitas yang mendorong lahuma, untuk masuk surga dan mendapat ampunan Allah. Bi'idnihi, bi'iradatihi, tentu dengan izin Allah, dengan kemauan Allah. Fatajibu, maka wajib, ijabatuhu, menjawab perintah ini, bitazwiji, dengan menikahkan auliyaihi, wali-walinya. Wa yubayinu, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linasi, kepada manusia, la'allahum, supaya mereka yatadzakkarun, yata'idhun itu dari itta'adha, yata'idhu, mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran. Tapi jangan diartikan begini ya. Berarti yang dilarang Allah itu menikahi laki-laki musyrik gitu ya. Sekarang begini,
laki-laki mukmin muslim boleh menikahi perempuan Yahudi Nasrani apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau bilang enggak boleh menyalahi ayat Al-Qur'an. Cuman undang-undang negara Indonesia yang tidak memperbolehkan. Itu bukan ajaran agama, yang ajaran agama seperti ini ya. Tapi sebaliknya, kalau perempuan beriman boleh menikahi laki-laki Yahudi Nasrani apa tidak? Tidak boleh. Kenapa kok laki-lakinya boleh? Karena dengan harapan laki-lakinya bisa ngajak. Ya. Ngajak masuk Islam maksudnya. Dan jangan berpikir, kalau gitu yang enggak boleh kan laki-laki musyrik gitu ya. Kalau laki-laki fasik enggak apa-apa, enggak ada dalilnya kan, jangan begitu. Ya di Al-Qur'an enggak ada, tapi di hadis kan ada. Fadhfar bidzatiddin, cari yang agamanya baik. Taribat yadaka, tanganmu nanti akan selamat. Ya. Taribat yadaka itu, taribat itu dari turab itu debu. Apa maksudnya nanti tanganmu tidak akan berdebu, tidak akan ya. Cari agamanya baik. Tanganmu tidak berdebu itu kiasan orang kalau berdebu itu seakan-akan hina. Ya. Orang kalau main-main di tanah menjijikkan apa enggak? Kan menjijikkan ya, main di tanah seret gitu ya. Ayo cuci tangan. Orang ketika tangannya banyak tanahnya, banyak debunya disuruh cuci tangan apa enggak? Ya kan? Berarti lebih baik tangannya bersih kan? Nah, kiasan tangan yang berdebu itu tangan orang yang hina ya. Orang kalau nyari pendamping hidupnya itu yang baik agamanya, maka ya pendamping hidup, kalau laki-laki mencari perempuan yang baik agamanya, maka laki-laki itu tidak akan jatuh kepada kehinaan. Atau sebaliknya, kalau perempuan itu mencari laki-laki yang baik agamanya, tidak akan jatuh kepada kehinaan. Kalau miskin, nyari harta bisa sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, ikhtiar sungguh. Tapi kalau sudah hina di tengah masyarakat, naudzubillah min dzalik, itu berat sekali itu. Untuk mengembalikan menjadi orang tidak terhina itu. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah sudah jam 10:04. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Muru auladakum bi sholati wa mabnau sab'in." Suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Ketika sudah umur 7 tahun. Wadribuhum itu artinya apa? Daraba yadribu artinya apa? Ya. Wadribuhum, pukullah anak-anakmu wahum abna'u asyrin. Kalau mereka sudah umur 10 tahun tapi tidak mau sholat. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala dan Rasulullah itu menginginkan, mengajarkan, memerintahkan sungguh-sungguh kepada orang tua untuk mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh. Bahkan memperbolehkan untuk memberi hukuman fisik. Ya, hukuman apa? Fisik. Kalau memang tidak mau sholat, diperintah sholat, sholat, tidak mau, itu dipukul. Tentu mukulnya mukul karena rasa sayang ya, bukan mukul karena benci ya. Kayak orang disuntik vaksin itu ya, ditusuk jarum itu, kira-kiranya kalau tidak ada obat vaksinnya itu perbuatan jahat dah itu. Ya jahat, aku moro-moro nyuntik gitu, moro-moro ditusuk benda tajam itu ya. Tapi kan di situ ada hal yang bermanfaat supaya masuk ke dalam tubuh. Sama. Ketika tidak mau sholat dipukul, itu ada hal yang bermanfaat.
supaya setannya keluar, supaya supaya tambah baik. Hadis ini para ulama mengkiaskan kepada banyak hal. Saya ulangi lagi. Hadis ini para ulama mengkiaskan kepada banyak hal. Ya. Ayah saya itu tegas sekali. Ya. Kakak saya perempuan, adik saya perempuan itu tidak pernah itu menjalin hubungan dengan laki-laki sebelum nikah, itu tidak pernah. Tapi dengan ketegasan seperti itu tidak berani. Ya. Kakak adik saya tidak berani, apalagi sampai pacaran, tidak sampai seperti itu. Tapi justru dengan tidak pacaran itu tidak ada dosa, sehingga tidak ada sengsara ketika menikah. Alhamdulillah kakak saya baik-baik saja, anak-anaknya baik-baik semua. Adik saya yang perempuan alhamdulillah baik-baik saja, anak-anaknya baik-baik semua. Jadi kalau ada rumah tangga mungkin ruwet, misalnya ada rumah tangga yang ruwet, mungkin ketika sebelum nikah sering pacaran. Ya. Seperti itu. Jangan ngobrol telepon-teleponan dengan laki-laki lain, jangan chat-chatan dengan laki-laki. Saya tidak bahas jalan bareng. Tentu jalan bareng itu tambah banyak dosanya. Chat-chatan, ngobrol, itu sama kategorinya, hukumnya seperti khalwat. Ya. La yakhluwanna ahadukum, ya. Jangan kalian itu berduaan kecuali ada orang ketiga. Jangan laki-laki perempuan itu berduaan kecuali ada orang ketiga. Ya. Zaman sekarang ada yang namanya media sosial atau HP atau apa ya. Nelpon, cecetan itu termasuk yang dilarang agama. Berdua-duaan. Mungkin tidak secara fisik tapi secara suara. Jadi kalau pengen hidup tenang, anteng, tentrem, bahagia, rukun rumah tangganya, jangan pacaran. Jangan cecetan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Telepon-teleponan yang bukan laki-laki sama mahramnya. Saya ini tahu ya. Jadi walaupun tidak terasa, semua itu bisa dirasakan gitu ya. Semua itu bisa dirasakan. Ya, seperti itu.
Yes, mari kita doa setelah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha syarafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati faghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin ya rabbi yasma' fadla wa judan manna la biktisabim minna bil musallafa rasulin hadha bi kulli suli bil musallafa rasulin hadha bi kulli suli Shalla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adadat bashi sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi amin. Ya, seperti itu. Kalian perempuan jaga diri kalian dari laki-laki, telepon atau chat-chatan, WA atau apa, kecuali ada hajat, ya, kecuali ada hajat yang memang dibenarkan dalam agama, seperti itu. Dan itu pun harus sesuai koridornya, ya. Harus sesuai tata caranya. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah sebagai ilmu yang manfaat. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai Allah sebagai ibadah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima Allah Ta'ala dan menjadi sebab kita dan keluarga kita hidup bahagia selamat dunia akhirat, anak turun kita bahagia selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.